Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sahabat hebat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Bang Ir. Pada video kali ini kita bahas tentang frame dan reframing. Apa itu frame? Frame itu sahabat bisa lihat bingkai, itulah frame. Bingkai bukan saja dipakai untuk foto ataupun bingkai foto yang kita kenal, akan tetapi bingkai juga bisa terjadi dalam pikiran kita, terbingkai untuk satu pola tertentu yang disebut dengan mindset. Ketika pikiran kita terbingkai pada satu pola, akan pola itu terbentuk struktur, menghasilkan perilaku tertentu. Inilah yang disebut dengan frame. Pikiran kita atau isi otak kita yang selama ini menerima informasi dari kelima indera ini. Indera mata memasukkan informasi ke otak, indera pendengaran memasukkan informasi ke otak, indera pengecap, indera rasa, indera penghidup. 5 indera ini akan memberikan informasi setiap detik ke dalam otak kita. Dengan demikian, ada yang difilter dan ada yang disimpan. Proses neurologi ini terbentuk banyak hal. Di antaranya adalah terbentuk frame tertentu atau struktur-struktur tertentu yang memframing kita atau membingkai orang dari perilaku tertentu. Secara tidak sadar, perilaku ini akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku rasa takut, perilaku cepat kecewa, perilaku cepat cemas, perilaku membandingkan, perilaku gugup, perilaku grogi, dan masih banyak lagi. Inilah akibatnya pikiran kita terbingkai dan terbentuk struktur pada pola-pola tertentu. Bisa saja perilaku pemarah, bisa saja perilaku pembenci, perilaku cepat tersinggung karena pikiran kita sudah terbingkai pada perilaku tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Banyak cara yang ditawarkan oleh para ahli. Di antaranya adalah praktisi NLP menawarkan reframe atau membingkai ulang dengan memodifikasi isi pikiran kita atau memberikan alternatif pemikiran baru. Sahabat hebat, reframe atau membingkai ulang isi otak kita yang sudah terstruktur selama bertahun-tahun ini butuh latihan yang berulang-ulang. Dan pada kesempatan ini latihan untuk reframe dengan cara sederhana namun bisa berefek sangat bagus, dan ini sudah dilakukan oleh praktisi-praktisi neurolinguistic programming atau praktisi-praktisi hipnoterapi yang profesional. Oke sahabat, persiapkan diri Anda duduk yang nyaman ataupun berbaring. Sebelumnya bisa minum air hangat, teh hangat, dan lain-lain sebagainya yang menyenangkan buat sahabat semua. Duduk atau posisi berbaring, kemudian kita mulai latihan reframing tersebut. Ada 7 langkah reframe yang sahabat bisa tanyakan dalam kondisi santai, kondisi rileks. Kepada siapa? Kepada diri sahabat sendiri. Persiapkan diri dan simak selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Ir. Ada 7 langkah untuk membuat frame atau membingkai diri untuk menjadi lebih hebat, bebas dari gugup, bebas dari grogi, atau bebas dari kecemasan. Ada 7 langkah, 7 step untuk membuat framing atau mereframe atau membingkai diri untuk menjadi hebat. 7 langkah ini sebelum kita masuk kepada step by stepnya, sahabat bisa duduk yang rileks, yang santai, di tempat yang nyaman, di ruangan yang nyaman, sehingga dalam prosesnya, sementara proses berlangsung, sahabat bebas dari gangguan yang bisa mengganggu dalam proses rileks dan proses tahapan ini. Oke sahabat, duduk yang santai dan rileks, bisa duduk ataupun berbaring. Sebelumnya bisa minum secangkir teh hangat ataupun air hangat agar pernapasan bisa menjadi lebih lancar, rileks,
Sebelumnya, silakan duduk yang senyaman mungkin atau berbaring senyaman mungkin dan diawali dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa agar kita dilindungi oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, dalam menjalani latihan dengan tujuan kebaikan, dengan tujuan membuat diri yang hebat, dengan tujuan membuat diri yang prima, baik dalam berbicara, menyampaikan pendapat, maupun menghilangkan sifat-sifat negatif. Oke, sahabat hebat. Setelah duduk yang nyaman dan aman, selama beberapa menit ke depan, kita akan melakukan latihan 7 langkah reframing. Lakukan frame diri untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Oke, sahabat. Sebelum kita mulai, apa itu frame? Frame adalah bingkai diri yang selama ini membingkai pikiran kita untuk diarahkan kepada ketakutan, diarahkan kepada kecemasan, bahkan diarahkan kepada takut yang berlebihan, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, merasa kurang, dan hal-hal negatif lainnya. Frame ini atau bingkai ini sudah terbentuk secara tidak sadar ke dalam pikiran kita, pikiran bawah sadar kita, dan tersimpan di dalam harddisk otak kita atau storage di alam bawah sadar kita. Oke, itu adalah framing atau bingkai. Nah, bagaimana kita bisa mereframe atau memframe atau membingkai kembali sesuai dengan yang kita inginkan? Itulah tujuan dari reframing. Ada 7 langkah ini. Silakan rileks dan santai, duduk atau berbaring. Oke. Sambil dengarkan suara ini, bisa pejamkan mata atau dalam keadaan mata terbuka. Diawali dengan doa. Tarik napas yang dalam dari hidung, lepaskan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, lepaskan dari mulut. Baik sekali, sahabat. Sekali lagi tarik napas dari hidung, lepaskan dari mulut. Oke, tarik napas yang pelan lagi, lepaskan sambil niatkan rileks dan sesantai mungkin agar proses reframing ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, sahabat hebat. Dalam kondisi yang rileks sekali, sahabat bisa memikirkan perilaku atau keinginan yang sahabat inginkan. Sekali lagi, dalam keadaan rileks sekali, sahabat pikirkan satu perilaku atau satu performa yang positif yang sahabat inginkan. Misalnya berbicara dengan hebat di hadapan ribuan peserta, atau tampil dengan tenang di hadapan orang pada saat berbicara, pada saat berceramah, pada saat menyampaikan pendapat. Pikirkan satu perilaku yang ingin sahabat rubah menuju ke perilaku positif tersebut. Oke, sekali lagi. Tarik napas yang dalam dari hidung, lepaskan dari mulut. Pikirkan satu perilaku yang positif yang sahabat inginkan. Entah berbicara hebat, bebas dari gugup, tampil prima, selalu berpikir positif, terserah sahabat semua. Satu perilaku positif yang diinginkan, yang ingin dirubah menuju kepada perilaku tersebut. Oke, tetap fokus kepada napas sahabat semua dan tetap rileks, bisa pejamkan mata. Yang berikut adalah tanyakan kepada diri sahabat. Tanyakan sekarang,
maukah kalian berkomunikasi dengan saya kali ini? Jadi sahabat seakan-akan menanyakan diri sendiri, maukah diri sahabat berkomunikasi dengan sahabat sendiri? Bagus sekali. Tanyakan kepada diri sahabat dengan kalimat, maukah Anda berkomunikasi dengan saya saat ini? Dan rasakan, amati apakah ada sinyal dari dalam diri, entah itu kedipan mata, kedutan mata, perasaan hangat di kulit, atau merasa dingin atau hangat. Ini sensor indrawi mengiyakan, atau bisa dengan gejala yang lain. Bagus sahabat. Perkuat jika sudah mendapatkan sinyal. Jika seakan-akan kepala menganggukkan, mengiyakan, berarti ada sinyal bahwa diri Anda mau untuk berkomunikasi dengan Anda sendiri. Oke, bagus sekali. Jika ingin lebih efek, perkuat lagi pertanyaan untuk diri sendiri dan rasakan jawaban lewat rasa dari sensasi indera. Itu yang kedua sahabat. Jika belum merasakan, ulangi lagi sampai ada respon indrawi, baik seakan-akan mendengar, seakan-akan merasakan, seakan-akan mencium, seakan-akan melihat dalam visualisasi bahwa diri Anda siap untuk berkomunikasi dengan Anda sendiri. Baik sekali. Yang ketiga adalah tanyakan, apakah maksud positif dari perilaku yang ingin Anda cita-citakan. Misalkan berbicara hebat, tujuan positif agar bisa menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada siapapun, banyak orang. Oke, sekali lagi yang ketiga, tanyakan apakah maksud positif dari perilaku yang Anda tawarkan kepada diri Anda sendiri. Oke. Baik sahabat. Yang keempat adalah katakan, seakan-akan diri Anda itu ada bagian yang sangat kreatif untuk memberikan alternatif selain dari satu perilaku yang Anda inginkan positif tersebut. Jadi dalam kondisi rileks, tanyakan kepada diri Anda sendiri, seakan-akan ada bagian yang sangat kreatif di otak Anda yang memberikan 3 alternatif perilaku yang lain, misalnya berbicara hebat, menyampaikan kata-kata yang hebat, ceramah yang hebat, kesehatan yang prima, mana yang lebih diutamakan. Tanyakan kepada diri Anda 3 alternatif dan yang mana yang Anda prioritaskan. Oke, itu seakan-akan Anda tanyakan ke bagian diri Anda yang kreatif. Yang berikut adalah tanyakan ke perilaku Anda. Apakah bisa menerima 3 hal yang kreatif tersebut? Tanyakan kepada perilaku Anda lagi, apakah bisa menerima 3 perilaku alternatif yang diberikan oleh bagian kreatif dari Anda sendiri. Baik sahabat, yang berikut adalah tanyakan apakah ada bagian lain yang menolak
dari alternatif baik atau tujuan positif tersebut. Oke, sekali lagi, tanyakan apakah ada bagian lain yang menolak dengan adanya 3 alternatif tersebut. Alternatif perilaku yang ditawarkan oleh bagian kreatif diri Anda sendiri. Jika masih ada, ulangi poin yang kedua. Tanyakan kepada diri Anda, maukah kalian berkomunikasi? Oke? Ikuti tahapan ini berulang-ulang. Tanyakan kepada diri Anda, kepada perilaku Anda, dan tanyakan kepada bagian kreatif di diri Anda. Jadi seakan-akan Anda mempunyai 2 hal yang penting, perilaku Anda dan kreatif Anda. Pikiran kreatif Anda dan perilaku Anda. Perilaku yang positif yang Anda inginkan dan perkuat dengan pikiran kreatif yang positif. Bagus. Jika sudah ketemukan hal yang positif yang sudah menguat ke dalam pikiran Anda, rilekskan dan perkuat lewat mata, seakan-akan melihat perilaku positif itu nyata di hadapan Anda. Kemudian perkuat lagi pendengaran, seakan-akan perilaku positif itu sudah Anda dengar, suara Anda yang menggelegar, suara Anda yang jelas, dan juga perilaku positif itu Anda rasakan, seakan-akan cuaca atau ruangan di mana Anda bicara segar dan menyenangkan. Baik, fungsikan semua indera Anda untuk merasakan perubahan perilaku positif yang Anda inginkan. Dalam imajinasi Anda, lihat, dengar, dan rasakan. Seakan-akan nyata. Ini bisa diulangi. Berulang-ulang sampai mendengarkan suara dan lagu ini. Semoga bermanfaat. Saya Bang Ir. Salam sukses, salam hebat buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.